padam. Cepat pulang sebelum padam. Hai teman-teman, pasti sudah pada tahu dong slogan yang barusan. Slogan ini berasal dari pemadam kebakaran loh. Nah, kelompok kami akan mewawancarai tentang pemadam kebakaran. Sebelum melanjutkan pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Melanie. Halo. Yang kedua ada Dwi. Hai. Yang ketiga ada Tabita. Hai. Yang keempat ada Kesi. Hai. Yang kelima ada Awal. Halo. Yang keenam ada Reno. Selamat pagi, salam sejahtera. Nah, kembali lagi bersama saya, Anime Gadung-Gadungan, yang akan membawakan materi. Materi yang pertama, ada sejarah singkat tentang damkar di Indonesia. Pemadam kebakaran pertama di Indonesia didirikan daerah Hindia Belanda loh, yang bernama De Brandweer. De Brandweer pertama kali didirikan di Surabaya pada 1810. Disusul dengan lahirnya De Brandweer Batavia di Jakarta, yang mulai diorganisir pada 1873 hingga sekarang. Selain slogannya, damkar juga terkenal dengan si merahnya. Ada beberapa jenis mobil pemadam kebakaran. Yang pertama ada mobil pemadam kebakaran ringan, mobil pemadam kebakaran besar, mobil pemadam kebakaran busa, mobil pemadam kebakaran tepung kimia, dan yang terakhir ada mobil pemadam kebakaran tangga. Selain memadamkan api, damkar juga memiliki pekerjaan lain. Jadi bomba, kena berani, kuat, sehat. Kalau ada api, kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Wah, macam Wira lah. Di sini, kami juga melakukan wawancara ke kantor pemadam kebakaran langsung untuk menambah informasi. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dan Awal udah bertemu dengan Bang Fadil dan Bang Rio. Bang Teguh. Oke, di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk abang-abang ini. Yang pertama, orang abang udah berapa lama sih bekerja sebagai damkar? Kalau saya
kami pribadi, karena kami juga masih baru, itu ada sekitar 4 bulan. 4 bulan. Itu Bang Fadil? Sama juga. Apa saja sih pekerjaan damkar selain memadamkan kebakaran, Bang? Biasanya kan kalau damkar ini kan dia bersifat sosial gitu kan. Nah itu baik yang mungkin kalian dari adik-adik sekalian juga tahu kan, kalau damkar itu kerja yang namanya kayak membantu, kayak ada yang orang bilang kayak kucing respon, ataupun kayak juga ular yang masuk rumah, ataupun kayak melepaskan cincin gitu. Karena kebanyakan pekerjaan-pekerjaan itu kan berbentuk dengan namanya itu sosialisasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berbaur sama masyarakat, nah itu tugas pun kita juga termasuk dengan yang bekerja sama masyarakat. Nah, nggak cuma hanya memadamkan api saja, jadi kita juga sosialisasi dengan masyarakat. Iya Bang. Ini ada lagi pertanyaannya, berapa banyak sih petugas damkar di Bagan Batu ini Bang? Kalau petugas damkar di Bagan Batu itu ada dengan kami ya. Kalau dengan kami itu ada 13 anggota, termasuk dengan dari sendiri itu Pak Penawar. Itu bagian tugasnya di mana Bang? Apa berdasarkan job? Kalau pembagian tugasnya itu kan damkar di Bagan Batu itu kan terbagi 2 regu. Nah, satu regu itu terdiri dari 6 orang. Dan itu memiliki bukan kayak kami punya job di masing-masing. Tapi kan dengan tujuannya sama, yaitu ya membantu memadamkan api ataupun membantu dengan adanya peristiwa atau kejadian. Kalau untuk ini Bang, pemadam sendiri kayak dalam tangki mobil itu selalu standby. Iya benar, dikarenakan kami kan juga antisipasi nih. Kalau adanya kejadian kita kan nggak tahu ini itu baik itu kejadian yang mau di jam 1 malam, di jam 4, kami selalu standby dengan yang adanya air tangki. Pernah nggak dalam satu wilayah yang sama terjadi 2 titik api? Bagaimana orang abang ngatasinnya? Kalau dibilang pernah itu ada sempat, tapi itu lebih ke bagian 2 regu sih. Oh, jadi regu abang dibagi 2 Iya, gitu? regu kami itu dibagi 2. Jadi kan satu itu untuk menghandle yang peristiwa yang pertama, terus yang kedua itu ada peristiwa yang kedua itu kami juga yang handle gitu. Jadi dari setiap tim ataupun dari 13 orang itu terbagi dari 2 regu untuk mengantisipasi kejadian yang seperti itu gitu. Karena kita juga nggak tahu nih kejadian itu kan kapan terjadinya, di mana peristiwanya. Itu juga sih. Kalau misalnya bila kami tertarik ingin menjadi damkar, langkah apa yang kami ambil? Iya, kalau yang pertama itu persiapan ataupun kita juga harus punya mental yang kuat, karena kita tahu sendiri, mungkin ada yang tahu sendiri kalau kita itu kan kita harus safety, dan kita juga berkoordinasi dengan masyarakat, yang mana kita tahu sendiri kalau misalnya damkar bekerja ataupun kayak ada kegiatan, ada kejadian, kita kan selalu jadi prioritas masyarakat. Nah itu kan kita juga banyak sih yang dibilang kayak kita dicaci atau dimaki atau lain sebagainya. Kita harus punya mental yang kuat sebelum masuk di damkar. Ini kan kami udah kelas 3 kan Bang? Iya betul. Jadi misalnya kami itu pingin jadi kayak abang, misalkan itu kami ngambil tugas selanjutnya mau ngapain, misalnya kayak atau untuk jenjang kedepannya, gitu. jenjang kedepannya ya teman bisa ini sih gitu. Ya setiap hari itu kayak juga ataupun mau olahraga terlebih dahulu, terus kalau untuk jenjang kedepannya baik itu yang mau kuliah ataupun mau langsung bekerja gitu. Karena kan kalau kita kerja di sebuah dinas itu kan kita yang pertama harus tahu juga gitu kapan ada pengumuman, ada kesempatan langsung aja gitu ikut serta dan ikut ambil langkah untuk kalau adik-adik mau ikut masuk damkar. Kalau misalnya jenjang pendidikannya itu harus Iya. atau ada sekolah sendiri Bang? Kalau di pemadam itu ada ibaratnya kayak ini pelatihan ya. Iya ada pelatihan khususnya untuk di damkar. Baik itu dia mau jenjang kekuliahan juga boleh gitu kan, ataupun yang dari tamat SMA mau langsung ikut pelatihan di damkar itu ada juga. Nah itu karena untuk jenjang kedepannya itu baik pelatihan atau kuliah itu juga sama. Ini Bang, saya ada pertanyaan terakhir. Ini pekerjaan damkar itu ini emang dari cita-cita abang atau memang tersedia
emang ada pekerjaan yang tersedia? Kalau ini memang dari awal sih, dari awal kami, gimana kayak saya pribadi lah. Kalau saya pribadi itu dari SMA itu kan, saya pengen masuk gitu di pemadam kebakaran gitu. Karena menurut saya pribadi kalau pemadam kebakaran itu kan kita bisa bergaul dengan masyarakat. Terus kita kayak dipandang baik dengan masyarakat. Menurut saya kan kegiatan ataupun pekerjaan yang saya lakukan itu apabila itu berwujud dengan kegiatan dengan masyarakat itu saya suka. Makanya itu memang tujuan saya waktu dari masuk ke Damkar ataupun saya pernah juga kuliah gitu. Dan ujung-ujungnya saya dapat dengan cita saya pribadi terus di Damkar. Kalau misalnya ada sesuatu yang bersangkutan dengan Damkar itu hubunginya ada nomor khusus. Kalau nomor khususnya itu ada mungkin ini bisa dilihat di atas itu nomor khusus Damkar ataupun di apa ataupun ada teman-teman ataupun jadi dekat rumah yang punya nomor anggota Damkar bisa lihat dari situ juga. Biasanya kalau untuk informasi itu mereka tuh selalu update. Nah itu saya kalau misalnya saya ngasih saran itu kalau bisa nih masyarakat itu punya nomor salah satu anggota Damkar agar untuk mengantisipasi yang namanya kejadian. Jadi Kan nomor abang gitu ya? iya nomor abang ataupun abang-abang Fadil, Bang Teguh gitu. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan gitu? Ya silakan masalah. Udah sih bang. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Iya sama-sama. Mohon maaf kalau kami mengganggu. Oh nggak apa-apa ya, nggak salah. Oke bang. Sekian dari anime gadung-gadungan ini. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami telah selesai melakukan wawancara di Dinas Pemadaman Kebakaran. Abang itu sangat ramah, mau membantu kami untuk menyelesaikan tugas kami yaitu di bab berapa? Bab 2. Dadah. Dadah. Gitu aja. My old hometown always felt so pretty. No one sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. Despite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain.